Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Nugroho dari PJKRB Angkatan 2023 dari FPKK dari UNY. Di sini aku akan mempresentasikan materi terkait futsal ya. Yang pertama itu definisi futsal. Nah, siapa nih teman-teman yang sering main futsal nih? Menurut definisi, futsal itu merupakan jenis sepak bola dalam ruangan. Ya, dalam tanda kutip sepak bola dalam ruangan ya teman-teman. Yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Futsal juga memiliki tujuan yang kurang lebih sama sepak bola, yaitu memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap klub juga diizinkan untuk memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi oleh garis bukan net atau apa. Oke, sekarang lanjut ke sejarah futsal. Dalam sejarah ini saya coba bagi bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pada tahun 1950. Pada tahun 1950 itu futsal ditemukan di Montevideo atau di Uruguay dan ditemukan oleh Juan Carlos dari Ani. Di tujuan permainan ini itu awalnya itu diciptakan untuk anak-anak yang ingin berlatih sepak bola di dalam lapangan dengan lapangan yang lebih kecil dan bola yang lebih kecil. Eh, pada pada tahun segitu itu di Brazil hal itu masih dikenal dengan football de sala. Terus pada perkembangan futsal di Brazil dan di dunia pada tahun 1950 sampai 1960. Pada tepatnya 1965. Federasi Sepak Bola Futsal Brazil itu menetapkan aturan futsal yang baku. Nah, setelah itu kemudian berkembang di Brazil dan Amerika Latin. Juga pada tahun 1980 itu mulai diperkenalkan oleh FIFA untuk promosi global. Kemudian eh, 1990 sampai sekarang itu kita mengadakan kejuaraan dunia futsal. Itu pertama pada tahun 1992 yang menjadikan futsal sebagai olahraga internasional. Dan hingga saat ini futsal itu berkembang pesat dan diakui di banyak negara sebagai bagian dari pengaturan sepak bola profesional. Kemudian ada beberapa materi tentang manfaat olahraga futsal. Itu yang pertama ada meningkatkan kesehatan fisik, tepatnya itu meningkatkan daya tahan tubuh, kebugaran kardio, dan juga kekuatan otot. Terus juga membantu menjaga berat badan yang ideal dan mengurangi risiko penyakit jantung serta diabetes. Kemudian selain itu juga dapat meningkatkan kerjasama tim karena kita tahu sendiri futsal itu ada 5 orang. Kalau nggak kerjasama gimana? Kita mau tak poin gitu. Kemudian ada pengembangan karakter dan disiplin. Jadi futsal itu nggak cuma mengajarkan kerja sama tim dan kesehatan fisik, tapi juga mengajarkan karakter yang disiplin. Disiplin dalam hal apa? Di futsal kan ada apa, menyerang dan bertahan. Nah, pada saat menyerang, terus transisi ke bertahan, itu pemain harus disiplin. Maka dari itu, disiplin itu juga bagian dari manfaat dalam olahraga futsal. Oke, kemudian kita lanjut ke perbedaan futsal dan sepak bola. Nah, kita tahu sendiri, di awal saya sudah jelaskan bahwasanya futsal itu olahraga sepak bola yang dimainkan di dalam ruangan. Tentunya dengan panjang yang berbeda. Nah, sepak bola itu memiliki panjang 90 sampai 150 meter lah. Sedangkan panjang pada lapangan futsal itu hanya sekitar 25 atau paling panjang itu 42 meter. Terus lebarnya juga sama beda. Terus di sini ada yang beda juga nih. Size bolanya atau ukuran bola. Nah, sepak bola itu memiliki ukuran bola 5. Sedangkan size bola itu 4. Nah, oh, size bola dalam futsal maksud saya. Itu 4.
Terus bola dalam futsal itu lebih kecil. Nah, yang lebih mencolok juga itu lapangannya. Lapangan dalam sepak bola itu umumnya itu pakai nih rumput, sedangkan pada futsal itu pakai vinyl gitu. Terus menit bermainnya juga beda ya teman-teman. Ada banyak perbedaan lainnya, namun saya ulas secara umum dulu ya. Mungkin next kalau si ada waktu. Kemudian ada posisi dalam futsal. Futsal itu ada 5 orang. Nah, ada juga posisinya, ada namanya juga. Yang pertama itu ada goalkeeper, itu sebagai penjaga gawang. Di sini ada modelnya itu Al-Bagir, kiper timnas ya. Kemudian ada angkor. Angkor itu pemain yang bertugas mengatur serangan. Itu biasanya di posisi belakang. Ya, bertugas mengatur serangan. Biasanya orang angkor ini tipe-tipe yang orang tenang. Terus dia ada left wing atau sayap kiri, right wing atau sayap kanan. Nah, dua posisi ini tuh sebenarnya kurang lebih sama, cuma beda posisi ada ya. Tujuannya itu kurang lebih sama. Untuk left wing dan right wing itu juga sering berotasi buat membongkar pertahanan lawan istilahnya. Terus kemudian ada pivot, pivot atau di sepak bola biasa dikenal striker. Namun di futsal itu namanya pivot. Pivot itu fungsinya menahan bola buat teman-teman yang lain atau rekan yang lain itu membuka ruang. Ini juga bisa dilakukan untuk membantu cetak gol gitu. Kemudian ada teknik dasar futsal. Teknik dasar futsal itu yang pertama tentunya dribbling. Dribbling itu membawa bola untuk membuka ruang untuk membantu cetak gol. Terus ada shooting. Shooting itu tendangan yang dilakukan yang bertujuan untuk cetak gol. Ketika apa defense-nya lawan itu susah, bisa tuh shooting dari agak tengah. Terus passing. Passing itu penting banget. Karena ya tahu sendiri di futsal kan butuh kerja sama. Nah, kerja sama kalau nggak pakai passing gimana tuh caranya? Terus kemudian ada tackling. Tackling itu sebenarnya opsional tergantung pemainnya. Tapi kalau bisa tackling sih bagus. Tackling itu bertujuan untuk ini, untuk defense, untuk mencegah lawan cetak gol. Misalnya dalam gambar itu ada pemain yang mau shooting, nah, di tackling tuh biar biar jadi cetak gol ya. Terus ada pivoting, pivoting itu menahan bola untuk mendelay waktu buat teman-teman yang lain atau rekan-rekan tim yang lain itu berbaruan. Terus ada kontrol bola. Kontrol bola itu juga penting karena kalau teman kita passing, kita harus ngapain? Kontrol bola kan. Dari itu baru passing lagi. Kontrol bola itu juga. Dan alat yang dibutuhkan untuk futsal. Pertama itu sepatu futsal, jelas. Apa sih perbedaan sepatu futsal sama sepatu sepak bola? Jelas kan? Teman-teman udah tahu ya. Di poolnya itu beda. Kalau di sepak bola itu ada kayak kayak pool lah istilahnya. Yang sesuai dengan lapangannya juga. Terus ada baju, terus ada bola, ukuran 4, biasanya futsal. Dan ada pelindung. Pelindung itu opsional ya teman-teman. Karena pelindung itu hanya dipakai buat kiper. Karena kiper kan sering jatuh. Nah, itu buat melindungi biar nggak terlalu sakit gitu. Dari presentasi kali ini, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa futsal itu berasal dari Uruguay pada 1930 dan kemudian berkembang pesat di Brazil. Olahraga ini juga bermanfaat untuk berbagai kesehatan. Tidak hanya kesehatan sih, juga dapat meningkatkan keterampilan sepak bola seperti kontrol dan lain-lain. Kemudian juga meningkatkan kebugaran fisik. Dan secara mental juga bisa untuk fokus, kepercayaan diri, dan disiplin. Dengan manfaat yang meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial, futsal juga menjadi olahraga yang efektif dalam membantu pemain berkembang secara holistik, baik di lapangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dulu presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Itu saja. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa.
Mantap ya, teman-teman. Oke,